Halo teman-teman, selamat malam. Nah, khusus untuk teman-teman affiliate, saran saya tahan dulu video ini karena saya mau bagi tahu hal-hal penting teman-teman ya. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya, belakangan ini banyak sekali kita melihat teman-teman kita TikTok affiliate yang terkena 24 poin pelanggaran, yang ujung-ujung tidak bisa lagi menautkan keranjang kuning karena terbanet gitu ya. Udah terbanet permanen tidak bisa lagi teman-teman ya. Dan kebanyakan terkena penyebabnya itu konten jiplakan gitu ya. Nah, padahal mereka konten ori punya sendiri ya kan, video sendiri, buat sendiri tapi terkena jiplakan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Baik, saya akan bagi tahu teman-teman ya. Oke, teman-teman tidak perlu tahu siapa saya juga followernya juga sedikit ya kan, seperti itu. Jadi saya tidak saya tidak akan bilang ini saya siapa, saya ini saya mengerti, saya nggak akan bilang. Cuma saya mau bagi tahu kenapa teman-teman terkena jiplakan gitu. Oke, baik. Ini penyebabnya teman-teman itu karena teman-teman itu salah memilih suhu gitu. Oke, teman-teman salah memilih tempat teman-teman belajar gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena saya banyak sekali melihat suhu-suhu ya kan, suhu-suhu ini yang mengajari teman-teman itu untuk mencontek gitu ya. Dia seringkali menyuruh teman-teman, coba nih lihat nih video dia FYP, coba kita tiru nih, coba teman-teman bisa tiru gaya dia, coba lihat dia kenapa dia bisa FYP. Kita bisa lihat dari cara dia berbicara, coba teman-teman bicara juga seperti dia berbicara. Nah, ujung-ujung teman-teman malah terkena konten pelanggaran jiplakan. Kenapa? Jiplakan kan sama hal kata lain nyontek gitu. Nah, teman-teman terkena jiplakan karena menyontek konten orang lain yang disuruh sama si suhu tersebut teman-teman. Jadi hati-hati pilih suhu teman-teman ya, seperti itu ya. Oke. Kenapa ini bisa terkena jiplakan? Ya karena teman-teman udah mencontek gaya orang lain seperti itu ya. Jadi baik itu dari narasi teman-teman berbicara dan juga dari cara teman-teman membuat video gitu. Jadi AI akan mendeteksi bahwasannya ini konten ini punya si kawan yang udah FYP ini teman-teman, karena hampir sama gitu ya. Nah, jadi teman-teman hati-hati nih ya. Saran saya jangan jiplak-jiplak punya orang, jangan usah ikuti orang gitu ya teman-teman. Promosikan aja terus dengan gaya teman-teman sendiri gitu. Teman-teman bisa ya harus ada karakter diri sendiri gitu. Gimana cara teman-teman berbicara, gimana cara teman-teman mempromosikan produk tersebut. Nah, gitu pakai cara sendiri, nggak usah niru-niru orang lain. Supaya tidak terkena konten jiplakan. Mungkin teman-teman akan bilang, kan beda orang. Nah, ini nih yang sok tahu lagi nih, ada yang bilang saya pernah mengebahas ini lalu saya dibalas dengan kata-kata kan sama orang, gimana mau kena jiplakan. Nah, ini ya orang-orang sok tahu lagi nih, saya mau bagi tahu ya, baik itu dimanapun mengenai konten kreator ya, mengenai konten-konten video seperti ini, itu ada namanya copyright teman-teman ya, seperti itu. Jadi ada namanya copyright teman-teman ya. Itu copyright itu misalnya kita ambil musik orang lalu kita masukin ke tempat kita gitu ya, baik video ataupun musik gitu ya, itu akan terkena copyright gitu ya. Begitu juga di TikTok ini teman-teman ya, ketika kita meniru gaya orang lain gitu ya, ya ujung AI-nya pusing gitu ya, mengira ini video dia ini yang diambil gitu, ini jiplakan, ini video yang udah pernah diupload nih, diupload lagi. Nah gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman hati-hati jangan mengikuti suhu-suhu yang salah teman-teman ya, seperti itu ya. Menurut saya kalau dalam hal dagang ini kita tidak perlu banyak sekali belajar ini itu ya. Kita cukup menguasai produk kita ya kan, dan kita pandai-pandailah mempromosikan itu ke customer gitu teman-teman ya. Kita harus pandai-pandai membuat customer ini untuk membeli produk kita gitu ya, dan kita juga jujur ya, kita harus jujur menjelaskan produk kita teman-teman, seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman hati-hati memilih suhu gitu ya, supaya tidak terkena konten jiplakan. Oke, bye bye.